Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai fluida statis. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah memahami tentang hukum Pascal dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk saat ini, kita akan mempelajari hukum lain yang terkait dengan fluida statis, yaitu hukum Archimedes. Bunyi dari hukum Archimedes yaitu setiap benda yang terendam seluruhnya atau sebagian di dalam fluida akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung, yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis dapat dituliskan gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di air, atau FA sama dengan F2 min F1, atau FA sama dengan WU dikurang WA. Bisa kita lihat pada gambar. Berikut adalah variabel-variabel yang menentukan besarnya gaya ke atas atau gaya apung. Ada F2, F1, H2, H1. Nah, kita masukkan ke persamaan yang tadi yaitu FA sama dengan F2 dikurang F1. Sehingga kita peroleh rho fluida dikali G dikali H2 dikali A dikurang rho fluida dikali G dikali H1 dikali A. Bisa kita kelompokkan menjadi rho fluida dikali G dikali A dengan H2 dikurang H1. Nah, sehingga kita peroleh rho fluida dikali G dikali A dikali H, di mana kita ketahui A kali H ini merupakan volume dari benda yang tercelup dalam fluida itu. Sehingga persamaannya menjadi gaya ke atas sama dengan besarnya massa jenis fluida dikali dengan percepatan gravitasi atau G dan dikalikan oleh V, yaitu volume benda yang tercelup fluida. F sama dengan rho G V. Adanya hukum Archimedes dapat menyebabkan peristiwa benda tenggelam, melayang, dan terapung. Yang pertama akan kita bahas adalah tenggelam. Nih, bisa kita lihat ya, tenggelam itu posisinya seperti ini. Bendanya berada di bawah. Kenapa benda bisa tenggelam? Benda akan tenggelam jika berat yang dimiliki benda tersebut, jika berat ini lebih besar daripada gaya ke atas oleh zat cair. Sehingga persamaannya secara matematis dapat ditulis W lebih dari FA, atau kita bisa simpulkan bahwa rho bendanya lebih besar daripada rho zat cairnya. Yang kedua, melayang. Benda dikatakan melayang jika berat yang dimiliki benda sama dengan gaya ke atas oleh zat cair. Atau secara matematis dapat kita tulis W sama dengan FA, atau juga kesimpulannya adalah rho benda sama dengan rho zat cair. Selanjutnya, terapung. Suatu benda dikatakan terapung jika berat yang dimiliki benda lebih kecil daripada gaya ke atas oleh zat cair. Secara matematis dapat ditulis W lebih kecil daripada FA, atau dapat diketahui juga rho benda lebih kecil daripada rho zat cair. Jika benda mengapung pada satu jenis fluida seperti gambar ini, maka kita dapat mencari massa jenis benda dengan persamaan W sama dengan FA. Di mana nilai W kita bisa masukkan rho benda dikali volume benda dikali percepatan gravitasi sama dengan FA, kita masukkan rho fluida dikali volume benda yang tercelup dalam fluida dan dikali G atau percepatan gravitasi. Sehingga kita peroleh rho benda sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup dalam fluida per volume benda. Jika benda mengapung pada lebih dari satu jenis fluida seperti gambar ini, ada fluida 1, fluida 2, dan fluida 3, maka massa jenis benda dapat ditemukan dengan persamaan sigma rho
fluida I dikali volume benda dalam fluida I dan dibagi dengan volume benda. Penerapan hukum Archimedes. Yang pertama adalah hidrometer. Hidrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Konsep yang digunakan untuk mengetahui nilai massa jenis suatu zat cair pada hidrometer menggunakan hukum Archimedes. Hidrometer terbuat dari tabung kaca. Agar tabung kaca dapat terapung tegak di dalam zat cair, pada bagian bawah tabung dibebani butiran timbal. Diameter bagian bawah tabung kaca dibuat lebih besar supaya volume zat cair yang dipindahkan hidrometer lebih besar, sehingga dapat dihasilkan gaya ke atas yang lebih besar, dan hidrometer dapat mengapung di dalam zat cair. Contoh kedua dari penerapan hukum Archimedes adalah pemanfaatan hukum Archimedes pada kapal selam atau kapal layar. Mengapa kapal yang sangat berat dapat mengapung di atas permukaan air laut? Bukankah sebagian besar dari badan kapal terbuat dari logam? Bentuk kapal laut berupa cekungan, sehingga berat kapal laut yang tenggelam di laut akan mendapat gaya angkat ke atas. Gaya ke atas inilah yang membuat kapal laut tidak tenggelam. Penjelasan lebih tepatnya, dikarenakan perbedaan massa jenis, karena gaya ke atas berhubungan dengan massa jenis benda. Massa jenis kapal dibuat lebih ringan dari massa jenis air. Jika massa jenis kapal lebih besar dari massa jenis air, maka kapal akan tenggelam, sehingga diperlukan pembuatan kapal dengan massa jenis lebih ringan dari massa jenis air agar mampu membuat kapal mengapung di air. Konsep yang sama juga diterapkan pada pembuatan kapal selam. Selanjutnya ada balon udara. Balon udara diisi dengan gas dengan massa jenis zat yang lebih kecil atau lebih ringan dari massa jenis udara di sekitarnya. Dengan perbedaan massa jenis tersebut, dapat membuat balon udara mendapat gaya angkat ke atas, sehingga balon udara dapat terbang seperti pesawat. Selanjutnya ada jembatan Poton. Contoh soal. Sebuah benda dimasukkan ke dalam air. Ternyata 25% dari volume benda terapung di atas permukaan air seperti gambar berikut ini. Tentukan massa jenis benda tersebut. Kita bisa menggunakan persamaan yang tadi kita sudah bahas, yaitu W benda sama dengan F kali A, di mana rho air dikali volume benda dikali percepatan gravitasi sama dengan rho air dikali volume benda tercelup dikali gravitasi. Kita bisa coret gravitasinya, percepatan gravitasinya, sehingga rho benda sama dengan rho air dikali volume benda tercelup dan dibagi dengan volume benda. Kita dapat tentukan rho benda sama dengan, kita masukkan nilainya, rho air kita ketahui 1 gram per centimeter kubik. Volume benda tercelupnya yaitu 75% dan volume bendanya adalah 100%, sehingga kita temukan rho benda sama dengan 0,75 gram per centimeter kubik. Selanjutnya kita akan belajar tentang tegangan permukaan. Pernahkah kalian berpikir mengapa nyamuk dapat berjalan di atas permukaan air? Tegangan permukaan akan muncul pada permukaan zat cair karena tidak ada gaya yang menarik partikel saat berada di permukaan, sehingga resultan gayanya mengarah ke bawah. Resultan gaya inilah yang menyebabkan lapisan-lapisan atas seakan-akan tertutup oleh selaput elastis yang ketat. Inilah yang disebut dengan tegangan permukaan. Di bagian dalam zat cair tidak akan muncul tegangan permukaan karena resultan gaya pada partikel-partikel di dalam zat cair sama dengan nol. Tegangan permukaan dapat didefinisikan sebagai kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Adanya tegangan permukaan ini mengakibatkan tetes cairan cenderung berbentuk bola. Hal tersebut dikarenakan saat dalam bentuk bola, cairan akan mendapatkan daerah permukaan tersempit.
tarikan yang membentuk semacam kulit penutup yang tipis inilah yang menyebabkan nyamuk dapat berjalan di atas air. Nah, dapat disimpulkan bahwa tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Tegangan permukaan hanya terjadi di permukaan, bukan di dalam zat cair. Tegangan permukaan timbul karena gaya kohesi zat cair tertarik ke bawah oleh berat benda. Sebagai akibatnya, resultan gaya ini membentuk selaput elastis pada permukaan zat cair. Nah, tegangan permukaan atau dilambangkan dengan gamma didefinisikan sebagai gaya permukaan persatuan panjang permukaan, dan secara matematis dapat dituliskan gamma sama dengan F per D sama dengan F per 2L, di mana F merupakan gaya tegangan permukaan yang satuannya Newton, dan D merupakan panjang permukaan yang satuannya meter. Maka gamma yaitu tegangan permukaan satuannya Newton per meter. Nah, berikut adalah tabel nilai hasil pengukuran permukaan tegangan pada berbagai zat cair. Dapat dilihat ya, ini. Banyak pemanfaatan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah saat kita mencuci akan lebih bersih ketika menggunakan air panas. Pemanfaatan deterjen sintesis modern, itik dapat berenang di air karena bulu-bulunya tidak basah oleh air, dan pemanfaatan antiseptik untuk mengobati luka. Contoh, sebuah gaya sebesar 0,02 Newton diberikan pada permukaan yang memiliki panjang 40 cm. Berapakah besarnya tegangan pada permukaan tersebut? Kita tuliskan diketahuinya F sama dengan 0,02 Newton dan D sama dengan 40 cm, di mana kita konversikan ke meter menjadi 0,4 meter. Yang ditanya adalah gamma atau tegangan permukaannya. Kita ketahui bahwa gamma sama dengan F per D atau gaya dibagi dengan panjang permukaan, sehingga kita tinggal masukin nilainya. Gamma sama dengan 0,02 dibagi 0,04 sama dengan 0,05, satuannya Newton per meter. Selanjutnya, kapilaritas. Pernahkah kalian berpikir bagaimana proses penyerapan air yang dilakukan oleh tanaman? Dan mengapa pada kompor yang bersumbu minyak tanahnya bisa naik? Ini dapat dijelaskan oleh gejala kapilaritas. Gejala naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler disebut gejala kapiler atau kapilaritas. Gejala kapiler timbul karena gaya kohesi dari tegangan permukaan dan gaya adesi antara zat cair dan tabungnya. Zat cair akan naik sampai gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis, dan adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berlain jenis. Contohnya di sini ada air dan raksa. Jika gaya adesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler. Contohnya air. Jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi, maka zat cair akan turun. Contohnya raksa. Kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler dapat dirumuskan sebagai berikut. Fy sama dengan W. Gamma cos theta dikali 2 PR sama dengan rho GH PR kuadrat. 2 gamma cos theta sama dengan rho G HR. H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, di mana H merupakan ketinggian naik atau turunnya zat cair dalam satuan meter. Lalu ada gamma yang merupakan tegangan permukaan satuannya Newton per meter. Ada theta di sini adalah sudut yang dibentuk oleh kelengkungan permukaan zat cair dengan dinding tabung. Ada rho yang merupakan massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik. Ada G yaitu percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, dan R merupakan jari-jari pipa kapiler dalam satuan meter. Nah, untuk menentukan theta itu ada yang namanya meniskus. Meniskus ini merupakan kelengkungan permukaan suatu zat cair dalam tabung.
Sudut yang dibentuk oleh kelengkungan suatu zat cair terhadap garis vertikal dinamakan sudut kontak. Nah, untuk zat cair yang membentuk meniskus cekung, misalnya air. Nih, meniskus cekung, air. Nah, sudut kontaknya ini adalah lancip. Nilai cos θ-nya bernilai positif, sehingga H juga bernilai positif. Hal ini menunjukkan arah rambatan zat cair itu naik. Nah, untuk zat cair yang membentuk meniskus cembung, misalnya raksa. Nih, dia cembung. Nah, sudut kontaknya adalah tumpul. Nilai cos θ bernilai negatif, sehingga H juga bernilai negatif. Hal ini menunjukkan arah rambatan zat cair turun. Nah, gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, naiknya air tanah melalui akar dengan pembuluh-pembuluh tumbuhan. Yang kedua, naiknya minyak tanah pada sumbu kompor sehingga kompor dapat menyala. Yang ketiga, naiknya minyak tanah pada sumber lampu tempel sehingga lampu itu menyala. Yang keempat, cairan tinta yang tumpah dapat diserap oleh kapur tulis atau kertas hisap. Contoh, berapakah penurunan ketinggian raksa dalam sebuah pipa yang berjari-jari 4 mm jika sudut kontak raksa dengan kaca sebesar 120 derajat? Tegangan permukaannya 0,642 Newton per meter dengan massa jenis raksa 13.600 kg per meter kubik. Nah, kita tuliskan diketahui R-nya 4 mm atau dikonversi menjadi meter yaitu 4 kali 10 min 3 meter. Gamanya sama dengan 0,642 Newton meter. Θ-nya 120 derajat. Rho-nya 13.600 kg per meter kubik. Ditanyakannya H atau ketinggiannya. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaannya. H sama dengan 2 gamma cos θ per rho GR. Kita masukkan nilainya. 2 dikali 0,642 cos 120 derajat per 13.600 dikali 10 kali 10 pangkat min 3. Sehingga nilai H-nya adalah negatif 1,18 kali 10 pangkat min 2 meter. Ingat, tanda negatif di sini menunjukkan arah rambatan zat cair ke bawah, karena ini adalah air raksa. Meniskusnya cembung. Selanjutnya, viskositas. Viskositas merupakan ukuran tingkat kekentalan suatu fluida. Viskositas hanya akan ditemui pada fluida kental. Viskositas dalam fluida kental sama dengan gesekan pada gerak benda padat. Untuk fluida ideal, nilai viskositasnya atau eta-nya adalah 0, sehingga selalu menganggap bahwa benda yang bergerak dalam fluida ideal tidak mengalami gesekan yang disebabkan oleh fluida tersebut. Tetapi, jika benda bergerak dalam fluida kental dengan kelajuan tertentu, maka gerak benda tersebut akan dihambat oleh gaya gesekan fluida. Nah, besarnya gaya gesekan fluida ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Ff sama dengan K dikali eta dikali V. Kita masukkan nilai K sama dengan 6 πr sehingga Ff sama dengan 6 pi eta RV. Ini juga biasa disebut dengan hukum Stokes, di mana Ff sama dengan gaya gesekan fluida dan eta sama dengan koefisien viskositas, R merupakan jari-jari bola, dan V sama dengan kelajuan bola. Contoh, sebuah kelereng bergerak pada fluida yang memiliki koefisien viskositas sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 dan mengalami gaya gesekan fluida sebesar 24 pi kali 10 pangkat min 6. Jika jari-jari kelereng adalah 1 cm, tentukan besarnya kecepatan kelereng dalam fluida tersebut. Kita tulis diketahui eta-nya sama dengan 2 kali 10 min 3, Ff-nya atau gaya gesekan fluidanya adalah 24 V dikali 10 min 6, dan R-nya diketahui 1 cm. Kita jawab, V sama dengan Ff per 6 pi R eta.
kita masukkan nilainya, sehingga diperoleh hasilnya V sama dengan 0,2 meter per second. Thank you.